sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi mata kuliah manajemen perubahan. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalinda S. Sitompul SE MM selaku dosen pengasuh dan pembimbing kami. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nova Lestari Siregar dengan NIM 180301037. Perkenalkan, nama saya Aldian Simanullang dengan NIM 1803011050. Perkenalkan, nama saya Rena Gultom dengan NIM 1803010002. Perkenalkan, nama saya Dedi Opusunggu dengan NIM 1803011014. Ya, baiklah, kami akan melanjutkannya. Perubahan yang terjadi pada PT Telkom. Perubahan yang terjadi pada PT Telkom yaitu perubahan secara internal atau dalam perusahaan. Nah, perubahan pada Telkom ini yaitu perombakan susunan direksi. Nah, penyebab terjadinya perubahan pada PT Telkom ini dipicu oleh faktor dari dalam atau faktor di lingkungan internal, di mana permasalahan yang dialami oleh PT Telkom ini yaitu menurunnya kinerja daripada karyawannya dan harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Nah, akibat dari permasalahan tersebut atau perubahan yang terjadi pada PT Telkom ini, maka PT Telkom membuat suatu perubahan, di mana PT Telkom melakukan perubahan seperti perubahan struktural, di mana adanya perombakan susunan direksi. Nah, alasan dibuatnya suatu perombakan yaitu perombakan susunan direksi yang terjadi pada PT Telkom, yaitu dengan harapan melalui perubahan ini diharapkan bisa memotivasi kembali kinerja karyawan dan meningkatnya pelayanan terhadap para pelanggan. Bentuk perubahan yang terjadi pada PT Telkom. Nah, bentuk perubahan yang terjadi pada PT Telkom yaitu perubahan struktural. Perubahan yang terjadi pada PT Telkom yaitu perombakan susunan direksi. Nah, perombakan ini dilakukan dengan alasan tadi yaitu karena menurunnya kinerja daripada karyawan PT Telkom. Nah, perubahan ini dilakukan dengan harapan supaya dapat memotivasi kembali kinerja daripada karyawan. Nah, selanjutnya yaitu tentang susunan direksi yang baru. Nah, ini akan dijelaskan oleh saudara Aldian Simanullang. Saya akan menjelaskan dari susunan direksi yang baru. Yang pertama itu Direktur Utama Arif Yahya atau CEO. Yang kedua itu Direktur Keuangan Honesty Bashir. Yang ketiga itu Direktur Enterprise and Wholesale M. Auluddin. Yang keempat itu Direktur Human Capital and General Affairs yaitu Priyanto Rudito. Yang berikutnya Direktur Information and Technology yaitu Indra Utoyo. Direktur Compliance and Risk Management yaitu Ririk Ardiansyah. Yang berikutnya Direktur Network and Solution yaitu Rizkan Chandra. Berikutnya Direktur Konsumer yaitu Sukardi. Sedangkan susunan direksi yang lama dari PT Telkom yaitu Direktur Utama yaitu Rinaldi Firmansyah. Yang kedua Direktur Keuangan itu Sudiro Asno. Yang ketiga Direktur Enterprise and Wholesale yaitu Arif Yahya. Yang berikutnya Direktur Human Capital and General Affairs yaitu Faisal Syam. Yang berikutnya Direktur Information and Technology yaitu Indra Utoyo. Yang berikutnya Direktur Compliance and Risk Management yaitu Prasetyo. Yang berikutnya Direktur Network and Solution yaitu Ermin Dahlia. Yang berikutnya resistensi pada perubahan pada PT Telkom yaitu dalam sebuah organisasi ketika melakukan perubahan akan memberikan pengaruh kepada individu atau organisasi tersebut sehingga ada yang melakukan penolakan.
Namun, dalam perubahan yang terjadi pada PT Telkom ini, yaitu perombakan susunan direksi, tidak ada penolakan yang terlihat secara real, seperti hal demo dan mogok kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Berikutnya adalah objek aplikasi perubahan yang terjadi pada PT Telkom berdasarkan teori-teori perubahan. Yang pertama, perubahan organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis. PT Telkom melakukan beberapa perubahan secara kontinu. Pergantian pemimpin, direksi atau pada PT Telkom ditujukan untuk memberikan semangat baru bagi bawahan dan untuk menciptakan ide-ide baru, inovasi melalui gaya kepemimpinan yang baru dari pemimpin tersebut. Tahap perubahan dalam organisasi pada PT Telkom. Yang pertama, tahap unfreezing. Tahap unfreezing merupakan pada perubahan direksi yang terjadi di PT Telkom. Karyawan akan dituntut untuk mempelajari hal-hal yang baru, aturan yang baru, target-target yang telah ditetapkan pemimpin baru, serta mempelajari sikap dari pemimpin yang baru dalam mengarahkan bawahannya. Yang berikutnya adalah tahap checking. Checking merupakan setelah karyawan PT Telkom melihat, mempelajari sikap pemimpin mereka yang baru dan penyegaran gaya kepemimpinan. Para karyawan menjadi termotivasi untuk melakukan hal-hal yang ditargetkan oleh pemimpin, yakni meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang berikutnya merupakan tahap refreezing. Dalam tahap ini, perubahan dapat membawa kembali organisasi pada keseimbangan yang baru. Berikutnya adalah pendekatan penanganan perubahan dalam PT Telkom, yakni program perubahan yang direncanakan melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham PT Telkom yang agendanya untuk menggantikan direksi-direksi yang lama. Berikutnya adalah pendekatan proses perubahan reaktif. Manajemen PT Telkom bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan, yakni menurunnya kinerja karyawan yang berdampak pada menurunnya pelayanan terhadap pelanggan dan faktor persaingan bisnis telekomunikasi yang semakin ketat dan berubah dengan cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dedi Opusunggu. Selanjutnya saya akan membahas tentang dorongan untuk berubah. Yang pertama itu dari aspek internal organisasi. Dari aspek internal organisasi, Serikat Karyawan atau SEKAR, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom menuntut adanya perubahan direksi Telkom secara menyeluruh melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Telkom membutuhkan direksi baru, tentunya dengan harapan orang-orang baru ini dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu dari aspek eksternal organisasi. Dari aspek eksternal organisasi, dari dimensi teknologi dan persaingan bahwa harus ada inovasi dalam perusahaan yang menjadikan acuan atau semangat baru bagi karyawan untuk meningkatkan pelayanan terhadap perusahaan. Selanjutnya itu tentang pentingnya perubahan dilakukan. Pentingnya perubahan dilakukan, yang pertama itu perubahan struktural pada PT Telkom dilakukan karena karyawan butuh penyegaran, ditandai dengan menurunnya kinerja karyawan, dan untuk meningkatkan kinerja, memotivasi para karyawan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang kedua itu untuk mengantisipasi tantangan pada lingkungan bisnis dan menjaga keunggulan kompetitif, upaya penyegaran yang akan menumbuhkan harapan baru dan motivasi tinggi karyawan PT Telkom dengan perubahan logo baru. Telkom untuk menciptakan image baru. Yang ketiga itu pada tahun 2012 Telkom telah melakukan beberapa perubahan menyangkut pembagian tugas dan wewenang direksi untuk membangun sinergi yang lebih efektif di lingkungan Telkom dan fokus pada pengembangan segmen bisnis. Berikutnya tentang dampak perubahan. Di dalam dampak perubahan, dengan adanya perubahan yang terjadi pada PT Telkom ini yaitu susunan perombakan direksi, pengaruh atau dampak positif
yaitu yang pertama Direktur Utama PT Telkom yaitu Arif Yahya meraih penghargaan atau Marketer of the Year. Untuk perannya di dalam dunia pemasaran, Arif Yahya dinilai sebagai pelaku pemasaran yang berhasil menunjukkan semangat pemasaran secara hebat dengan kinerja yang bagus. Yang kedua itu peningkatan laba bersih naik 10% dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2013 PT Telkom berhasil meraih laba bersih sebesar 11.057 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 PT Telkom hanya mendapatkan laba bersih sebesar 10.001 triliun. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.